Maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Namun terima kasih juga pada istri saya karena masih mau menerima saya kembali, masih mau memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah, menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan. Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. KDRT adalah suatu kejahatan yang tidak bisa ditoleransi, bahwa KDRT ini harus kalau mendapatkan perilaku ataupun kekerasan dalam rumah tangga maka harus melapor ke pihak yang berwajib, dan juga kemudian harus menguatkan korban agar ketika sudah melapor itu tetap berani, tetap konsisten dengan laporannya tanpa kemudian ada potensi-potensi dan peluang-peluang berdamai, peluang-peluang untuk mencabut laporan dan lain sebagainya. Karena sekali lagi ini memberikan edukasi bagi publik yang sangat baik ketika satu korban, taruhlah public figure yang hari ini sedang kita bincangkan, itu memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Insya Allah ini akan menjadi pelajaran yang besar juga untuk kami berdua khususnya. Dan sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf juga untuk masyarakat atas musibah yang menimpa kepada keluarga saya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang besar untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Jadi apakah rasa trauma daripada omongan ayah seperti apa sih? Ketika Lesti melaporkan Bilar ke polisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Pasca terungkapnya ending dari drama kisruh laporan tindak KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada sang istri Lesti Kejora, publik seolah dibuat geram dengan keputusan Lesti yang justru mencabut laporannya di Polres Metro Jakarta pada Jumat 14 Oktober 2022 lalu. Tak sedikit yang menyayangkan mengapa pendangdut asal Cianjur tersebut memilih untuk memaafkan sosok yang telah berstatus sebagai tersangka kasus KDRT dan tak melanjutkan perkara hukumnya. Keputusan Lesti ini pun langsung membuat geger dan kecewa publik. Sontak saja banyak orang kini merasa bahwa apa yang dilakukan pasangan Leslar diduga layaknya seperti settingan belaka dan tak bisa memberikan efek cerah bagi para pelaku KDRT ke depannya. Dari hal itu pula, kini muncul desakan kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, yang akhirnya juga telah mengeluarkan pernyataan soal pelaku KDRT yang dilarang untuk tampil di televisi. Rupanya, desakan untuk pemboikotan juga terancam bakal dihadapi Lesti Kejora, seperti halnya yang telah lebih dulu ditunjukkan pada sosok Rizky Bilar. Hal ini terjadi usai kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap istrinya itu mencuat ke publik. Tak hanya itu, KPI pun enggan pelaku KDRT bisa dengan bebas muncul di layar kaca karena takut memberikan pandangan yang buruk bagi penonton. Terbaru, ibu dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar ini pun membuat kesal banyak masyarakat tanah air karena sang suami. Karena hal itu, netizen pun langsung menyerbu akun KPI dan meminta untuk ikut memboikot ibu dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Netizen menilai jika Lesti Bilar merupakan pasangan yang tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada penontonnya. Boikot Lesti dan Bilar mempermainkan hukum, public figure yang tidak mendidik, komentar salah satu warganet. Boikot Lesti Kejora, jangan cuma Bilar, kata lainnya. Tolong, jangan ditampilkan lagi Lesti dan Bilar di acara TV.
hanya bikin gaduh Indonesia dengan drama KDRT. Gak pantas lagi jadi artis, public figure yang gak mencontoh, ujar lainnya. Si Bilar sama si Lesti di blacklist aja dua-duanya, meresahkan, tandas lainnya. Banyaknya suara yang muncul soal pemboikotan Leslar, KPI pun angkat suara. Nuning Rodiah, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, bicara mengenai tuntutan tersebut. Terima kasih atas dukungan dan masukan publik tentang tidak memberi ruang pada pelaku KDRT. KPI mengaku menghormati proses penegakan hukum, terlebih KPI juga punya fungsi jelas di dunia penyiaran. Lembaga penyiaran yang memiliki fungsi penyampai informasi, edukasi, hiburan sehat, dan kontrol sosial harus terus menyuarakan kepentingan publik dan harus berpihak pada publik, tuturnya. Dari ucapan Nuning, memang tak ada yang menyebut soal Lesti Kejora yang dalam perkara ini sebagai korban. Aturan itu hanya tertuang untuk pelaku KDRT. Lesti Kejora saat ini tercatat sebagai pengisi acara di salah satu televisi swasta. Belum ada penjelasan langsung dari pihak televisi, begitu juga Lesti Kejora mengenai pemboikotan tersebut. Di sisi lain, mantan politisi Partai Solidaritas Indonesia, Samara Amani, juga menyesalkan tentang cara Lesti Kejora yang justru mencabut laporannya soal KDRT Rizky Bilar. Samara Amani juga mengaku bahwa dalam pencabutan laporan sebenarnya menjadi hak Lesti Kejora, tetapi di sisi lain dirinya sesalkan keputusan tersebut. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti, ucap Samara Amani. Samara amat menyayangkan keputusan Lesti lantaran Bilar menurutnya telah memiliki kebiasaan melakukan kekerasan. Samara mengatakan bahwa seharusnya sebagai manusia, sebelum menyayangi orang lain, maka diri sendirilah yang terlebih dahulu harus disayangi. Hal itulah yang menurut Samara Amani telah dilupakan Lesti Kejora, di mana Lesti seolah telah melupakan itu. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti, tuturnya. Samara menegaskan bahwa saat Lesti Kejora melaporkan suaminya karena tindakan tak patutnya, itu telah menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke kepolisian, dia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam, ungkap Samara Amani. Dia menyebut bahwa langkah Lesti di awal menunjukkan bahwa suami yang bertindak keras dan kasar harus dilawan, dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan, ucapnya. Namun, keputusan Lesti mencabut laporannya di Polres Jakarta Selatan justru menjadi contoh sebaliknya dari langkah awal yang dilakukan Lesti. Pencabutan laporan itu malah membuat penyanyi asal Cianjur itu seolah menunjukkan jalan korban KDRT meraih keadilan masih panjang. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang, tandasnya.